Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh guru di Indonesia, khususnya Bapak dan Ibu guru di SMP Islam Nurul Sibian. Hari ini kita akan membahas penggunaan WhatsApp. Untuk itu, setelah pembicaraan ini, ada kesempatan Bapak dan Ibu untuk klik tombol like and subscribe agar video ini tersimpan dan bisa diulang-ulang kembali jika digunakan untuk kemudian hari. Silakan Bapak Ibu. Kita masuk video tutorial bagian pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja bagaimana cara menggunakan WA khususnya dalam pembuatan grup. Baik Bapak Ibu, di handphone saya ini sudah ada aplikasi WA yang terinstall. Silakan Bapak Ibu mengklik WA-nya. Nah, ini adalah bagian WA secara umum yang sudah kita ketahui. Untuk membuat grup WA, silakan pilih tombol hijau pojok kanan bawah. Oke, lalu setelah itu di sini ada kumpulan nama-nama list daftar handphone yang sudah kita simpan. Di bagian atas itu ada penulisan grup baru. Silakan klik grup baru. Baik Bapak Ibu, untuk membuat grup baru minimal memasukkan satu orang anggota, ya. Minimal memasukkan satu orang anggota. Untuk contoh kali ini saya akan memasukkan satu anggota, yaitu bagaimana caranya bisa dicari atau diketik langsung di pojok kanan atas ada tanda kaca pembesar, dipilih, tik. Misalkan saya ingin membuat grup bersama istri. Oke. Nah, ini artinya calon anggota yang ingin masuk grup. Cukup satu aja dulu. Kalau memang nggak hafal namanya atau sulit untuk mengajak yang lain, cukup satu yang kita ketahui. Lalu pilih tombol hijau panah kanan, pojok bawah. Oke. Nah, ini adalah tampilan grup awal, tapi belum selesai ya Bapak Ibu ya. Kita kasih nama dulu di sini, nama grup yang ingin kita buat. Contoh, kelas Pak Tajul bahasa Inggris. Nah, di sini juga ada foto atau grup, foto grup. Jadi caranya adalah klik gambar foto tersebut, pilih gambar yang berasal dari 3 bagian ini. Mungkin kita ambil gambar yang ada di galeri ya. Pilih galeri. Oke. Misalnya untuk mengidentifikasi bahwa grup itu adalah grup Bapak Ibu, lebih baik menggunakan foto yang ada wajah kitanya agar nanti murid-murid mudah dalam mencari grup yang dimaksud ya. Ini misalkan saya memakai wajah saya. Selesai. Nah, di situ akan terlihat wajah saya ya. Nanti lebih mudah sih menggunakan wajah sendiri agar siswa dalam pencarian grup nanti mengenal ini grup kelas siapa. Lalu ada tanda checklist di sini, artinya kita selesai membuat profil grup WA kita. Untuk selesai, kita klik checklist hijaunya. Nah, itu adalah cara membuat grup. Akhirnya kita sudah berhasil membuat grup kelas Pak Tajul bahasa Inggris. Nanti di sini grup kelasnya identifikasinya muka saya. Lalu
karena saya admin, di sini ada tulisan Anda telah membuat grup kelas Pak Tajul. Siapa aja anggota di grup ini bisa kita lihat dengan klik tulisan yang ada di atas. Anggotanya baru 2 peserta, yaitu saya sebagai admin yang membuat grup dan istri saya sebagai anggota. Oke. Tombol balik lagi ini. Kita coba dulu ya, dilatih Bapak Ibu cara membuat grup. Terima kasih, silakan dicoba. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah bagaimana kita mengganti nama grup yang telah kita buat. Baik Bapak Ibu, langsung saja masuk ke WA-nya. Nah, ini grup yang tadi berhasil kita buat, kelas Pak Tajul Bahasa Inggris. Ini tips aja bahwa penamaan itu cukup penting ya Bapak Ibu. Kita masuk dulu ya di grupnya. Penamaan itu cukup penting karena nanti grup kita ini akan tertumpuk dengan grup lain dalam notifikasi pembicaraan. Untuk memudahkan pencarian, maka identifikasi nama juga harus diperhatikan. Ya, baik. Sekarang bagaimana sih caranya kita mengganti nama grup kita ini? Oleh sebab itu, ikuti caranya. Yang pertama, ada tulisan kelas Pak Tajul Bahasa Inggris di atas ini. Tulisan ini diklik. Nah, lalu ada tanda pensil di pojok kanan di bagian fotonya. Nah, pojok pensil ini diklik. Nah, lalu gantikan subjek baru, diganti. Nah, penamaan atau pengidentifikasikan kelas ini cukup penting, maka gunakan kata kunci yang nanti memudahkan kita untuk mencari grup yang kita maksud. Misalkan saya mau ngasih kata kunci yang pertama 7D. Karena misalkan saya ini khusus grup di 7. Saya hapus saja dulu ya. Kata kuncinya adalah 7D. Kata kunci berikutnya adalah Yapin. Kata kunci berikutnya adalah pelajaran saya bahasa Inggris. Kata kunci berikutnya adalah nama saya, Pak Tajul. Nah, ini tidak muat ya. Ternyata dibatasi penggunaan jumlah hurufnya. Nah, untuk itu kita pinter-pinter kita aja untuk membuat identifikasi nama. Misalnya bahasa Inggrisnya dikurangi menjadi bahasa Being. Ditambah. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kata kunci. Apa yang dimaksud dengan kata kunci nanti saya akan jelaskan. Kita selesaikan dulu prosesnya. Klik OK. Berubah ya. Baik, kita keluar. Nah, nanti ketika sudah masuk di beranda awal WhatsApp, ini grup kita akan tertumpuk dengan grup-grup lain yang masuk. Karena nyarinya susah, pusing, misalkan yang mana nih grupnya ketiban di bawah, maka Bapak Ibu tinggal cari menggunakan kata kunci dengan cara tombol di atas ada tanda kaca pembesar, diklik, cari tadi kata kuncinya apa? 7D. Nah, di sini identifikasi yang ada di 7D semua akan keluar. Dan yang tadi ada di bagian atas yang tadi saya buat. Gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan 7D-nya nanti banyak lagi, masukin kata kunci keduanya apa? Yapin. Nah, maka dia akan teridentifikasi. Dengan kalau begini kita akan mudah mencari grupnya. Lalu klik grupnya agar kita bisa masuk. Ya, itu cara mengganti nama grup. Baik Bapak Ibu, silakan dicoba terlebih dahulu. Terima kasih. Baik
Baik Bapak Ibu, sudah bisa ya mengganti nama grup. Sekarang kita masuk dulu ke grupnya. Saya ulangi sedikit lagi, saya mau mengganti namanya. Kalau mengganti nama grup, klik judulnya di atas, klik tanda pensil, ganti. Ini saya akan ganti grupnya tutorial IHT Yapin. Oke. Namanya sudah berubah ya. Sekarang bagaimana caranya untuk yang sederhana dulu nih ya. Ini saya kira penting saya jelaskan. Bagaimana sih kita mengeluarkan anggota? Misalkan ada anggota yang salah masuk kelas, terus anggota tersebut nggak keluar-keluar kelas kita, pengen kita usir, gimana caranya? Yaitu Bapak Ibu klik judul yang di atas, grupnya tutorial IHT Yapin, diklik. Nah, di sini kan baru ada 2 anggota ya. Siapa yang ingin kita keluarkan? Misalkan kita mau ngusir nih istriku. Maka karena ini istriku bukan guru Yapin misalkan, maka klik nama yang ada di sini, diklik. Nah, nanti keluar nih chat dengan istriku, ngobrol langsung japri, lihat info bisnis, jadikan admin, keluarkan istriku, verifikasi kode KM. Untuk mengusirnya maka kita pilih keluarkan. Ya, kita klik keluarkan, Kita pilih keluarkan. Nah, keluarkan istriku dari grup tutorial IHT Yapin. Oke, nanti dia akan bertanya dan kita konfirmasi. Oke. Artinya di sini tidak ada anggota lagi atau yang istriku tadi sudah keluar dari anggota Yapin, grup tutorial IHT Yapin. Kita balik lagi ya, kita coba. Nah, di sini ada notifikasi Anda telah mengeluarkan. Karena saya mengeluarkan, tulisannya Anda telah mengeluarkan anggota yang bernama istriku. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kita menambahkan. Tapi sebelumnya misalkan simulasi sama mirip sama seperti yang tadi. Kita lihat anggota kita ada siapa aja dengan mengklik judul grupnya di atas. Ada 2 anggota, ternyata istri saya ini adalah bukan guru Yapin. Karena ternyata saya salah masukin seseorang ke grup ini. Akhirnya untuk itu WA istriku ini saya keluarkan. Oke. Dan dia tidak lagi bergabung di grup ini. Kita cek, Anda telah mengeluarkan istriku. Nah, untuk awalan Bapak Ibu, nanti untuk murid kita yang Bapak Ibu tambahkan cukup 1 orang aja, misalkan ketua kelas. Misalnya untuk tutorial IHT Yapin ini saya menunjuk ketua kelasnya misalkan Ibu Anik ya. Ibu Anik, saya pilih tutorial, tambahkan peserta, pilih 1 aja ya Bapak Ibu ya. Kalau siswa kita 35 masukin 1-1, capek juga, nanti ada caranya biar cepat gimana. Yang penting sekarang masukin dulu ketua kelasnya 1 orang, tambah peserta, klik tombol yang ada tulisan tambah peserta. Oke. Kalau kita mencari satu-satu bingung, kita masukkan dengan kata kunci, pilih tombol pojok kanan atas yang ada kaca pembesar. Kata kuncinya apa? Seingat saya itunya. Nah, nama Bu Anik keluar, Yapin Bu Anik, saya klik. Oke, lalu setelah udah seperti ini, masukkan tanda atau pilih checklist warna hijau ini. Lihat, Bu Anik sudah masuk menjadi anggota. Kita lihat ya. Nah,
Semua yang kita tulis di sini akan terbaca oleh Bu Anik. Misalkan kita tulis Assalamualaikum Bu Anik, terima kasih sudah menjadi influencer dari tutorial ini. Ibu, saya tunjuk sebagai ketua kelas ya. Misal. Oke. Nah, karena Ibu Anik ini adalah ketua kelas, nanti di sini ada potensial bahwa Bu Anik ini menyimpan nomor teman-teman yang lainnya, sedangkan gurunya belum tentu menyimpan nomor teman-teman yang lainnya. Untuk biar kita lebih mudah memasukkan anggota lain dengan bantuan ketua kelas, maka pilih Bu Anik menjadi admin. Caranya, pilih judul tutorial IHT Yapin yang di atas, diklik, lalu klik nama Bu Anik. Selaku ketua kelas, Bu Anik dijadikan admin grup. Fungsi admin ini adalah dia bisa menambahkan seseorang. Untuk itu kita coba dulu video ini menambahkan dan membuat admin. Silakan Bapak Ibu mencoba menambahkan seorang dan menjadikannya admin. Terima kasih. Silakan dicoba. Baik, kita lanjutkan. Bu Ani selaku ketua kelas sudah memberikan senyum terindahnya. Sekarang bagaimana caranya kita mengundang atau memasukkan anggota lainnya dengan menggunakan tautan link. Caranya adalah klik dulu judulnya grup WA di atas tutorial IHT Yapin. Lalu setelah itu di bagian tambah di bawah ada tambah peserta, tambah di bawahnya ada undangan via tautan. Diklik ya Bapak Ibu, undangan via tautan. Lalu ada 3 pilihan. Bapak Ibu untuk lebih mudahnya pilih atau klik salin tautan. Oke, tautan disalin. Artinya kita sudah mengcopy alamat link WA. Lalu kita kembali. Nah, kita buat dulu mukadimahnya agar pesannya bisa digunakan selanjutnya. Misal, Assalamualaikum teman-teman. Silahkan untuk bisa masuk kelas ini gunakan silakan untuk bisa masuk kelas IHT ini silahkan klik link berikut ini. Kasih jarak biar nanti tidak bertempelan. Caranya adalah tadi kan udah kita copy ya Bapak Ibu, ditahan. Nah, ditahan cukup lama ya, saya ulangi. Ditahan cukup lama, ditekan, lalu lepas. Ada tulisan di sini, tempel, papan klip, pilih semua. Bapak Ibu pilih yang tempel, diklik tempel. Nah, maka di sini linknya akan keluar. Lalu pencet kirim. Nah, nanti kita tugaskan di sini Ibu Ketua tolong
teruskan pesan di atas ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Ibu Ketua tolong teruskan pesan di atas ke teman-teman lainnya ya, agar bisa bergabung di kelas ini. Terima kasih, dikirim. Seperti itu. Nanti ketua kelas menerima pesan ini mudah saja, tinggal klik ditahan atau ada tanda panah di samping nih. Klik ini artinya diteruskan ke siapa? Ya, nanti Bu Anik memilih atau ketua kelas memilih nomor temannya agar bisa bergabung di dalam grup. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah bisa kita lihat Pak Sarip telah bergabung menggunakan tautan undangan grup ini. Jadi kemungkinan Ibu Ketua ini sudah mulai menyebarkan informasi ke teman-teman lainnya, lalu Ibu Ketua mengirim ke Pak Sarip dan Pak Sarip menerima linknya, lalu dengan mengklik link Pak Sarip langsung masuk ke grup ini dan langsung jualan. Ya, nanti dibawa di IHT ya Pak ya. Ini jangan lupa dibawa nih pisaunya ya. Oke, lanjut. Gimana kalau Bapak Ibu sendiri yang memasukkan anggota atau murid-murid atau teman-teman lainnya, bahwa kebetulan Bapak Ibu sudah menyimpan nomor anak-anak misal atau nomor teman-teman lainnya. Caranya adalah klik judul di atas, tutorial IHT Yapin, diklik, lalu Bapak Ibu pilih tambah peserta. Nah, silakan Bapak Ibu cari nama yang ingin dimasukkan atau gunakan kata kunci. Misalkan saya akan memasukkan Pak Farhan. Ini adalah nomor yang sudah ada di handphone saya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan langsung anak-anaknya atau murid-muridnya atau teman-temannya yang pengen dimasukin ke grup. Tinggal klik. Sudah ada masuk di grup sini, tinggal pilih checklist. Maka Pak Farhan telah menambahkan anggota, telah berhasil masuk ke grup tutorial IHT Yapin. Nah, Bapak Ibu untuk mengecek siapa aja sih, nanti kan lama-lama bertambah nih ya. Oh ya, saya lupa. Perlu saya sampaikan bahwasanya ketika Pak Sarip baru masuk, Pak Farhan baru masuk, yang baru masuk ini, misalkan nih ya Pak Sarip baru masuk, dia nggak baca pesan sebelumnya karena dia baru masuk. Pak Farhan baru masuk, Pak Farhan itu nggak baca bahwa Pak Sarip itu ngirim pisau. Ya, untuk mengulang informasi penting, Bapak Ibu misalkan ini informasinya penting nih biar bisa dibantu sama teman lainnya, ini diklik, ditahan sampai berwarna, lalu dipilih tanda nih ada 2 kotak nih, artinya salin copy paste. Nah, pilih ini, pesan disalin, lalu diketik pesan, ditahan, lalu keluar tulisan tempel, kirim. Artinya nanti Pak Sarip dengan Pak Farhan membaca pesan ini. Kalau kita nggak bikin ini, karena Pak Sarip dan Pak Farhan baru masuk, dia tidak membaca pesan yang sebelumnya karena dia baru masuk. Karena informasi ini penting, jadi nanti kenapa diulang lagi agar kerja atau tugasnya ketua kelas bisa dibantu oleh teman lainnya. Misalkan Pak Sarip sudah masuk di grup, sudah membaca pesan ini, maka Pak Sarip bisa ngasih tahu ke teman lainnya. Begitu juga Pak Farhan sudah menerima pesan ini, maka Pak Farhan bisa mengasih tahu ke teman kelas lainnya. Bapak Ibu, ini ada catatan sedikit dalam
memblok, ini hati-hati terdapat kesalahan. Pastikan bagian yang tertahan adalah bagian yang berwarna hijau. Nah, kalau Bapak Ibu salah pencet, misalkan yang tertahan adalah yang tulisan berwarna biru, ditahan, maka yang ditautkan, yang disalin hanya tulisan berwarna biru, contoh. Nah, tidak ada kalimat Assalamualaikumnya. Kenapa? Karena tadi kita salah pencet. Untuk memastikan kita salah pencet atau tidak, pastikan bahwa ini berwarna kebiruan semuanya. Baru pilih salin yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu, silakan dicoba yang sudah masuk ke grup untuk menambahkan ke grup lainnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada sedikit yang ingin saya tambahkan, bagaimana caranya meneruskan pesan kepada yang lain atau ke grup lain atau ke teman WA lain. Sebelumnya sudah saya jelaskan, caranya adalah dengan ditahan sampai berwarna biru muda ini terblok, lalu pilih tombol panah ke kanan ini atau berada di pojok kanan atas ya. Namun ada beberapa kelemahan ketika kita mengirim gambar yang memiliki tulisan. Jika kita hanya mengirim gambar di blok, sedangkan misalkan tulisannya ini cukup penting. Kalau kita hanya memblok lalu mengirim, diteruskan, contoh ya, diteruskan nama saya, misalkan ke istri saya. Oke, nah yang terkirim hanya gambar. Tulisan yang tadi Pak Sarip tulis tidak terkirim. Nah, khawatir tulisan, kalau Bapak Ibu punya gambar dan ada caption tulisan yang penting, tapi tulisannya tidak terbawa, itu bisa miskomunikasi. Ya, seperti ini nih, ngajak makan bareng apa ngajak main pisau. Jadi takut miskomunikasi. Maka oleh sebab itu caranya adalah dikasih tahu di sini. Saya akan beritahu caranya. Pertama, diblok dulu gambarnya. Oke, diblok. Setelah diblok ini, di bagian atas ini ada tanda berbagi segitiga link nih. Seperti ini, diklik. Saya ulangi. Nah, diklik, pilih WhatsApp. Lalu kita mau kirim kemana? Misalkan kita mau masukkan ke grup IHT. Seperti itu. Lalu dikirim, dipilih tombol tanda panah kanan ini. Pastikan sudah terchecklist ya. Lalu pilih tanda panah ini. Nah, di sini WA mengkonfirmasi gambar tersebut ada tulisan yang sama persis seperti yang tadi. Oke, lalu kirim. Itulah caranya mengirim gambar yang ada captionnya, yang ada tulisannya. Kalau kita hanya meneruskan seperti ini, maka yang terkirim hanya gambarnya, tulisannya tidak terkirim. Ya, demikian penjelasan dari saya terkait meneruskan gambar yang ada tulisannya. Terima kasih. Silakan dicoba terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk video berikutnya adalah bagaimana menyeting grup agar yang bisa ngetik, yang bisa ngobrol, atau yang bisa berkomunikasi melalui grup ini hanya admin. Ya, di sini diklik judul di atasnya agar kita mengetahui anggota kita siapa aja sih dan admin itu siapa aja sih. Ya, ternyata admin itu ada 2, saya sendiri sebagai pembuat grup dan Yapin Bu Anik sebagai ketua kelas. Bisa nggak menambahkan admin lain? Bisa. Misal kita klik nama, kita contoh ambil
Pak Dwi. Oke, kita klik nama Pak Dwi. Lalu di sini ada tulisan chat dengan Yapin. Lihat Yapin, Pak Dwi, jadikan admin, keluarkan Yapin Pak Dwi, verifikasi kode keamanan. Maka kalau Bapak Ibu berkeinginan untuk menjadikan seseorang admin, tinggal pilih jadikan admin. Diklik, maka Pak Dwi bertambah statusnya menjadi admin. Apa nih maksud admin? Admin ini adalah orang yang bisa mengelola grup WA ini. Dia bisa mengganti gambar, deskripsi, mengarahkan yang lainnya. Dan bagaimana caranya agar pesan atau grup WA ini tidak terlalu ramai atau banyak yang berbicara. Kita ingin lockdown misalkan, kita ingin blokir. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa berbicara di grup ini. Caranya adalah Bapak Ibu pilih judul di atas tutorial, lalu pilih setelan grup yang ini. Kirim pesan. Yang ngirim pesan izinkan hanya pilih siapa yang dapat mengirim pesan ke grup. Izinkan hanya admin. Oke. Atau Bapak Ibu takut videonya dirubah sama anak-anak, maka ini juga berikan hanya admin yang diizinkan mengubah foto profil atau deskripsi. Oke, di sini statusnya udah berubah ya, hanya admin. Apa yang terjadi? Perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada status Anda mengubah setelan grup untuk mengizinkan hanya admin yang dapat mengirim pesan. Jadi ketika kalimat ini muncul, ketika statement ini muncul, peserta lain yang bukan admin dia tidak bisa mengirim pesan ke grup WA. Ya, Pak Sari, Pak Farhan, Bu Siti, Teh Sumi itu nggak bisa ngirim pesan karena yang diizinkan hanya admin. Ini kadang beberapa saat dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru melakukan mukodimah atau ingin menyampaikan materi. Pengalaman saya hal ini terjadi ketika saya ucapkan Assalamualaikum, maka anak-anak yang aktif itu langsung menjawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 35 anak jawab Waalaikumsalam juga kadang mengganggu kita ya, mengurangi waktu kita. Padahal saya ingin menyampaikan poin penting berikutnya. Nah, agar poin penting kita tidak tertimpa, maka penggunaan setelan ini dibutuhkan. Di setting yang bisa kirim pesan hanya admin. Jadi ketika kita mau memberikan info penting dan pesan kita tidak tertimpa oleh peserta lainnya. Nah, namun jika Bapak Ibu ingin melakukan diskusi atau tanya jawab secara umum, bebas, maka jangan lupa setelan grup ini dirubah kembali. Semua peserta boleh mengirimkan pesan. Oke. Nah, biasanya Bapak Ibu kita juga sering lupa kok grup ini sepi banget ya, nggak ada yang komen, nggak ada yang apa. Kita jangan dulu keburu menduga-duga. Kita lihat dulu settingannya, apakah sudah siswa bisa berkirim semua atau belum. Karena pernah saya alami, saya memberikan info kok nggak ada tanggapan, ternyata settingannya belum dirubah. Mungkin itu terkait mengubah settingan siapa saja yang bisa mengirim pesan, gambar, atau video di grup yang telah kita buat. Silakan Bapak Ibu mencoba untuk bahan latihan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, berikutnya bagaimana cara mengambil video atau materi pembelajaran dari YouTube. Sebenarnya ada dua cara, yaitu menggunakan browsernya, pencarian internet ini dengan Google Chrome, Mozilla atau Firefox, dan atau Google. Itu cara yang pertama. Atau langsung ke akun atau aplikasi YouTube-nya. Nah, yang disarankan oleh saya adalah silakan gunakan akun YouTube-nya saja agar lebih mudah. Kita masuk ya.
Oke, setelah itu Bapak Ibu silakan cari materinya di kolom pencarian di paling atas yang ini ya. Lalu ditulis materi yang ingin disampaikan. Misalkan bahasa Inggris materinya Simple Past. Bapak Ibu, YouTube akan memberikan referensi video tentang materi yang Bapak Ibu inginkan. Namun, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyarankan pilih video yang durasinya kurang atau maksimal 5 menit. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberi materi video kepada anak, kita harus ngasih jeda untuk mengulang-ulangnya. Contoh, kita kasih arahan kepada anak-anak. Misalkan begini arahannya. Anak-anak, silakan nonton video ini. Waktu yang diberikan 5 menit untuk menonton dan 5 menit untuk mengulang-ulang video. Kenapa harus mengulang-ulang, Bapak Ibu? Karena jika materinya disampaikan langsung tanya jawab, anak akan bingung, anak akan kewalahan. Nah, fungsi mengulang-ulang ini agar anak juga bisa mencatat poin-poin yang penting yang ada di video tersebut. Oke, dari sekian banyak video, misalkan saya cocok dengan materi yang ini ya. Trik paham simple past tense hanya dalam 3 menit. Bagaimana cara membagikannya? Nggak perlu di-download. Ya, karena akan menghabiskan memori kita. Caranya adalah ada titik 3 ini nih. Ada titik 3 ini di pojok kanan judulnya. Dipencet, ada pilihan, ada download dan bagikan. Bapak Ibu, untuk download, karena tadi kita membukanya dengan akun, maka downloadnya juga tersimpan di akun, bukan di memori handphone kita, baik internal atau eksternal. Saran saya untuk lebih mudah, pilih bagikan. Bagikan. Nah, di sini ada pilihan untuk lebih memudahkannya, Bapak Ibu hanya memilih salin link. Nanti alamatnya ini di copy sama kita. Pilih salin, ya sudah disalin ya, tulisannya disalin. Jika ada pernyataan sudah disalin, Bapak Ibu tinggal kembali ke WhatsApp-nya, WhatsApp kelasnya. WhatsApp kelasnya itu adalah misalkan seperti ini. Udah masuk, misalkan ini kelasnya ya. Lalu ditahan, lalu ditempel. Lalu dikirim. Seperti itu. Atau Bapak Ibu juga bisa ditahan terus Bapak Ibu juga bisa ngasih instruksinya terlebih dahulu. Silahkan tonton video ini dalam waktu 5 menit dan 5 menit untuk mengulang-ulang. Setelah itu akan diajukan pertanyaan secara acak. Mohon bersiap. Lalu dikasih jeda, jarak, ditahan, tempel. Nah, seperti itu ya. Ini jika Bapak Ibu menggunakan akun atau handphone. Jadi begitulah cara mengambil video dari YouTube. Terima kasih. Silakan dicoba. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana cara mengirim video atau mengambil video dari Facebook. Langsung saja buka akun Facebooknya. Dipilih. Lalu kita misalkan Bapak Ibu sudah menemukan video. Jadi Bapak Ibu untuk akun Facebook ini, misalkan Bapak Ibu ada di nemu video di grup pembelajaran atau apa. Nah, yang lebih baiknya ketika Bapak Ibu menemukan video yang menarik atau yang layak untuk jadi media pembelajaran, itu biasakan untuk diupdate dulu di akun kita sendiri. Pilih bagikan sekarang. Ini tujuannya agar
ketika kita ingin mencari video tersebut untuk di lain waktu, kita mencari di beranda nggak mungkin ketemu lagi, tapi caranya kita mencari di profil kita ya. Cepetannya, cara mencari profil kitanya adalah ini ada garis 3 ini, dipilih, lalu masuk profil kita. Nah, lihat yang video yang telah kita bagikan maka ada di bagian profil kita seperti itu ya. Itu artinya menyimpan dulu nih di beranda kita agar di kemudian hari bisa kita gunakan. Lalu bagaimana video yang sudah cocok ini kita sampaikan ke siswa kita? Caranya pilih klik bagikan. Nah, kalau di beranda bentuknya seperti ini ya. Pilih opsi lainnya. Oke, nah langsung masuk ke perangkat apa yang ingin Bapak Ibu bagikan. Kita pilih WhatsApp. Bisa langsung ke WhatsAppnya, atau sekali lagi agar kita bisa ngasih pesan-pesannya terlebih dahulu, Bapak Ibu pilih salin link. Artinya salin link ini sekali lagi adalah menyalin alamat web atau alamat internet video tersebut, disalin. Seperti itu ya. Keunggulan salin link ini adalah ketika kita ingin menyampaikan materinya kepada anak, kepada siswa, kita bisa kasih caption dulu, kita bisa kasih perintah dulu. Misalkan silahkan nonton video ini dengan dan petik hikmah yang diperoleh, gitu ya. Nah, caption-caption ini cukup penting agar kita menyampaikan video tidak salah paham apa yang harus dikerjakan, tujuannya apa, dan seterusnya. Lalu ditahan, lepas, muncul, tempel. Nah, nanti akan bentuk seperti ini loh. Kok videonya nggak ada, tidak seperti ini, terlihat judulnya, tapi ini enggak, ini hanya awalan tampilan Facebook aja. Namun jika diklik link tersebut oleh murid kita, siswa-siswa kita, misalkan saya klik ya, maka nanti di sini ada pilihan mau buka dengan apa, pakai Facebook juga bisa. Nah, maka link tersebut akan langsung memberikan video yang kita inginkan. Demikian ya Bapak Ibu, video membagikan link dengan menggunakan Facebook. Terima kasih.